Ya, kawan, kembali lagi bersama Radoscan. Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial ya, yang rencananya akan saya bagi menjadi 2 video, kawan ya. Jadi tujuan akhirnya nanti kita ingin membuat nama-nama yang ada di sini kolom I ini kan tidak berurutan ya, tidak berurutan abjad. Nah, bagaimana caranya kita mengurutkan ini, kita tempatkan di kolom sebelah, gitu ya. Sehingga nanti pada saat ini perlu kita panggil, kita manggilnya dari sini, enak sudah urut abjad, nggak nyari-nyari gitu ya. Nah, biasanya teman-teman secara umum kita melakukan menggunakan dari sini kan, diambil home, kita ambil yang sort and filter, kemudian kita pilih dari A sampai Z, kan gitu ya. Cuman nggak enaknya kalau kita menggunakan fungsi ini, fasilitas itu, setiap ada tambahan baru kita harus mensort ulang. Ya, tapi kalau di sini katakan ini abjad pertama D, B-nya belum ada. Kalau saya tambahkan 1, 2, 3 B, maka B ini akan menempati di urutan pertama, kolom A baris 5, kawan, otomatis dia. Nah, kalau saya tambahkan huruf C dengan awalan C, maka C ini akan menempati di kolom A baris 6. Sehingga otomatis gitu kawan ya. Kalau ini saya hapus, ini dia akan kembali lagi otomatis. Jadi ini bersifat dinamis teman-teman, gitu ya. Nah, langkah pertama tentunya kita harus membuat nama range ini. Nama-nama ini sampai baris terakhir kita beri nama. Ya, kita menggunakan formula name manager. Ya, di sini saya sudah memberikan namanya adalah nama baru ini kawan. Nama baru, sehingga dia menggunakan fungsi apa? Fungsi offset. Ini ya, fungsi offset, kemudian kita range-nya dari I5 sampai I18 sini. Nah, untuk tahap pertama video ini saya akan memberikan tutorial maksud dari fungsi offset ya. Nanti tutorial kedua setelah teman-teman paham di offset dan count A ini sudah saya berikan di tutorial sebelumnya kawan ya, di video saya nanti bisa dicari. Nah, sehingga nanti kalau sudah paham ini baru kita masuk kepada pembuatan rumus ini gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk dulu yang poin pertama, yaitu bagaimana dengan fungsi offset, kawan. Nah, di sini saya sudah punya, sedikit saya besarkan supaya lebih, nah ini ya, lebih jelas. Offset ini secara umum penulisannya adalah seperti ini, kawan. Offset, kemudian reference. Reference ini adalah sel yang menjadi acuan. Ya. Nanti dengan contoh biar lebih jelas. Ya. Kemudian kita bergeraknya pertama kali row secara baris bergeraknya. Ya. Nanti ini tentunya bukan ditulis row, tapi dalam formulanya adalah dalam angka. Ya. Jadi maksudnya angka yang setelah sel acuan ini adalah untuk pergerakan baris, baru angka berikutnya adalah untuk kolom, pergerakan kolom. Ya. Bisa juga offset ini dirumuskan, ditulis dengan kombinasi. Kita ingin membuat setelah rumus yang pertama masih kita tambah berapa tingginya, berapa lebarnya. Jadi kita ingin membuat suatu ini, nah suatu range area ya di sini gitu. Tapi biasanya ini dikombinasikan dengan fungsi sum. Karena kalau hanya fungsi offset saja dia tidak bisa menghasilkan apa-apa, malah value. Dia tidak bisa membaca. Makanya kalau kita melakukan rumus yang kedua dengan ada tinggi dan weight dan lebar, di mana kita nanti menghasilkan suatu range area dari suatu angka, maka ini yang akan kita jumlah angka ini. Ya. Nah, sekarang ini pengertian reference ini saya jelaskan di sini sudah saya tulis supaya teman-teman kalau belajar lebih enak ya. Reference ini adalah sel yang menjadi acuan titik awal. Row sudah saya sebutkan di sini adalah pergerakan secara horizontal untuk baris. Sedangkan cols tulisannya COLS ya, tapi nanti ini dalam angka semua. Ini adalah pergerakan secara vertikal untuk kolom. Ya. Nah, bila pergerakan row angkanya positif, maka baris akan bergerak ke arah bawah dari sel acuan, kawan. Sebaliknya bila negatif, maka barisnya ini akan bergerak ke arah atas. Jadi misalkan sel acuannya di sini, saya klik ini P10 sel acuan. Kalau angkanya positif, maka dia bergerak ke bawah sini. Tapi kalau angkanya negatif, dia bergerak ke sana. Nah, demikian pula dengan kolom, kawan.
Kalau dia positif, dia bergerak ke kanan kolomnya. Tapi kalau negatif, dia akan bergerak ke kiri, gitu. Ya. Nah, kemudian height ini nanti sudah untuk menghitung tingginya, ya berapa kolom, berapa baris yang mau kita jadikan range areanya, dan berapa kolom yang akan kita gunakan dalam range area untuk width-nya. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke tabel, kita coba aja supaya teman-teman lebih paham. Jadi coba saya hide dulu, ya. Nah, ini supaya angkanya tidak. Oke. Nah, ini kawan. Ini mohon maaf saya kecilkan, kembalikan 110 supaya lebih 100% supaya lebih kelihatan. Jadi gini ya, kawan. Nah, saya menggunakan fungsi ini, offset. Ya, offset, reference, row, kemudian baru kolom. Nah, acuannya mana? Saya dimulai dari I5. I5 berarti ini, kawan. Ya. Jadi kalau offset I5, titik koma 2, titik koma 4, titik koma bisa 4 ya, tergantung setting komputer masing-masing. Ya, jadi kalau offset I5, ya saya beranjaknya dari sini sel acuannya. Kemudian 2, berarti dia bergerak 2 baris ke bawah. 1, 2. Kemudian ada angka 4, berarti dia bergerak kolom 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Hasilnya 800, kawan. Ya, jadi ini. Kalau kita beri sama dengan, ini hasilnya. Dari formula di sebelah kiri, ini tidak saya beri sama dengan supaya kelihatan formulanya, ini saya beri sama dengan supaya kelihatan hasilnya. Ya. Jadi saya ulangi, acuannya ada di sel 5, I5, dia angka 2, berarti kita turun 2 baris ke bawah karena angkanya positif. 1, 2. Kemudian 4, kita bikin pergerakan ke kanan 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya 800, kawan. Gitu, ya. Nah, sekarang gimana kalau min ini? Nah, min ini kita bikin acuannya dari Q12. Ya. Ini bukan Q tapi Q12. Nah, dari Q12 ini ya. Q12 di mana, kawan? Q12 di sini. Nah, Q12 kemudian min 2. Berarti kita bergerak barisnya itu ke atas dari sel acuan. Acuannya kan di sini Q12, maka min 2 kita bergerak ke atas. 1, 2. Kemudian min 4, berarti kita bergerak 4 kolom ke kiri. 1, 2, 3, 4. Hasilnya 15 ini, kawan. Gitu. Ya. Mudah-mudahan masih bisa mudah diikuti ya penjelasan ini karena mungkin masih nggak terlalu susah ya. Kemudian ini yang kedua, yang menggunakan height dan width ini. Saya menggunakan di sini. Offset I8 berarti acuan saya dari kolom I baris 8 ini. Ya. I8 kemudian 0, berarti kalau 0 artinya saya tidak ingin menambah baris, jadi tetap di sini. Tidak turun 1, tapi di sini berarti kita berikan 0. Termasuk kalau kolomnya kita juga tidak ingin bergerak, angkanya juga 0 nanti, kawan. Ya, sama ya. Jadi I8 0, angka pertama baris, kita tetap pada baris 8 ini ya. Kemudian 4 berarti kita bergerak 4 kolom ke kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, sampai di sini kemudian ada angka 4. Angka 4 ini juga mewakili baris. Angka pertama ini height itu adalah tingginya, berarti sama dengan baris ya, kawan. Ada 4, cuman perhitungannya beda, kawan. Berarti kalau 4, maka sel yang sudah kita temukan atau sel acuan baru dari hasil I804 ini menjadi baris yang pertama. Ya, kita ingin bergerak ada 4 baris, berarti ini baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga, ini baris keempat. Kawan, ya. Kemudian 3, berarti ini adalah kolom 1. Berarti kita ingin sampai 3 kolom, kolom 2, kolom 3. Nah, hasilnya adalah suatu range, blok area. Ya. Totalnya berapa sini? 56, 6, 50. Sama, kawan, dengan di sini.
56650 gitu ya. Nah, tapi kalau ini hanya kita tulis tanpa sum, hanya kita tulis seperti ini ya, fungsi ini kita tulis dengan sum, dia tidak memberikan hasil kawan. Karena dia tidak hanya memblok aja, nggak ada artinya di formula ini. Ini apa maksudnya? Seperti ini. Tapi harus kita kombinasikan dengan sama dengan sum baru offset tadi formula. Sehingga kita dapatkan angka 56650 ya, kalau nggak salah ini ya tadi ya. Nah, ini range-nya. Jadi range ini yang kita jumlah kawan. Ya. Biasanya ini kita gunakan kalau kita punya data, ini ada sales, kemudian ada jenis barangnya banyak, kita ingin menghitung barang ini dengan barang ini untuk sales ini, ya untuk nama ini, gitu. Nah, ini bisa kita gunakan, kawan. Ya, artinya kalau kita menggunakan offset ini bisa fleksibel sekali, bisa ke arah atas, bawah, kiri maupun kanan, gitu. Ya, oke. Nah, sekarang ini contoh kedua, kawan. Ya. Saya mulai sel acuannya dari Q15, bukan I, ini saya buang I-nya, dari Q15. Ya, di sini juga Q15. Nah, Q15 adalah di sini, Q15. Ya. Q15 berapa? Kita min 2, berarti kita hitung pertama, pergerakan pertama ini kita hitung min 1, min 2. Beda kalau dengan yang height-nya tadi ya, angka ketiga, keempat tuh maka sel acuan sudah dihitung sebagai angka 1 gitu kawan ya. Jadi kita mulai dari Q15 bergerak min 2 berarti ke atas ya karena min. Jadi 1 min 1 min 2. Kemudian bergerak min 2 untuk kolom. 1 2. Nah, sehingga kita acuannya di sini sekarang. Acuan sel acuan baru ya. Dari sel acuan baru ini kita menentukan pergerakan min 4. Jadi barisnya bergerak ke atas, maka ini sel acuan sudah kita hitung 1. 1 2 3 4. Nah, sehingga ini sudah membentuk suatu range ya. Suatu range jadi terbentuk dalam satu kolom. Kita maunya 3 kolom, berarti ini ke kiri kita kolom kedua, kolom ketiga. Ya, sehingga totalnya berapa? 56750 sama kawan hasilnya. Nah, jadi kalau kita menggunakan yang ada height dan width harus dikombinasikan dengan fungsi sum. Kalau tanpa fungsi sum seperti ini dia hasilnya akan value. Karena dia nggak tahu perintahnya ini suruh ngapain, setelah di blok ini suruh apa perintahnya. Nggak jelas, makanya dia hasilnya adalah error ya. Jadi ini harus dikombinasikan dengan fungsi sum. Nah, itu kawan mudah-mudahan mudah untuk dipahami mengenai fungsi offset. Berikutnya di tutorial kedua saya akan masuk kepada kita bagaimana cara kita membuat urut suatu data menjadi urut abjad secara dinamis. Secara dinamis maksudnya kalau nanti ada data baru, maka katakan di sini saya bikin K. Data baru ini otomatis ya menempati urutan abjadnya dari data yang sudah ada di kolom A sebelah kirinya. Nah, habis H, I, J, K, dia muncul K-nya di sini kawan. Gitu. Ya. Oke, dipelajari dulu ini offset. Nantikan tutorial saya yang kedua kelanjutan dari tutorial ini ya. Oke, terima kasih.